Perusahaan US dan perusahaan Indonesia, mana yang lebih menarik? Tonton video ini sampai habis. Halo semuanya, kenalin nama gue Dennis SRL. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Pada video kali ini kita mau bahas perbandingan perusahaan US dengan perusahaan Indonesia. Nah, terlepas dari geografisnya, ternyata perusahaan di US dan di Indonesia itu memiliki banyak persamaan. Kalau di Indonesia misalnya ada Bank BCA, di US ada Bank of America. Di US ada Exxon Mobil, di Indonesia juga ada Medco Energy. Kalau di Indonesia ada Saratoga, di US ada Berkshire Hathaway. BCA nih sebagai bank terbesar di Indonesia, begitu juga dengan BAC atau Bank of America yang menjadi salah satu pelopor perbankan di Amerika hingga kini. Exxon Mobil dan Medco juga sama, keduanya merupakan market leader di sektor migas pada negaranya masing-masing. Begitu juga dengan Saratoga dan Berkshire Hathaway yang merupakan sama-sama perusahaan investasi yang mengalami pertumbuhan yang tinggi juga. Tapi kalau misalnya kita lihat sama, tentu perusahaan ini memiliki banyak perbedaan. Pertama-tama kita akan bahas di sektor perbankan dulu nih. Bank Sentral Asia atau BCA dengan Bank of America atau BAC. Yang pertama, kalau kita lihat BCA jarang kena skandal kontroversi. Bank of America justru sebaliknya. Namanya skandal tentu tidak baik, tapi justru hal ini sering dimanfaatkan oleh para investor untuk membeli di harga diskon. Warren Buffett salah satunya yang membeli saham dengan kode BAC ini dan sudah floating profit sekitar lebih dari 40% hingga sekarang. Selanjutnya coba kita bandingkan dari sisi valuasinya. Pakai yang simple-simple dulu aja, misalnya PER dan PBV. Kalau BCA harganya sekarang masih fair, nggak murah-murah banget, tapi nggak mahal-mahal banget juga. Tapi kalau BAC sendiri masih murah, dihargai di PER 8, jauh dengan BCA yang berada di PER 27. PBV juga masih 1,07 kali dibanding BCA yang ada di 4,5 kali. Nah, valuasi ini menjadi salah satu alasan kenapa Buffett suka banget dengan BAC sampai dijadikan portofolio terbesarnya setelah Apple. Nah, padahal beliau ini akhir-akhir ini udah mulai mengurangi porsi perbankannya. Sebut saja JP Morgan, Wells Fargo, dan Goldman Sachs. Semuanya dikurangi porsinya, tapi tidak dengan Bank of America ini. Selain itu, dari segi aset, BAC memimpin jauh karena memang BAC ini terkenal akan asetnya yang besar. BCA ada di sekitar 1.260 triliun, sedangkan Bank of America berada di 2,52 triliun US dollar atau sekitar 37.000 triliun. Nah, aset besar ini gue nemuin satu data yang menarik banget. Jadi kalau kalian tahu, The Fed akhir-akhir ini kan sedang naikin suku bunga. Nah, menurut Seeking Alpha, kenaikan suku bunga 1% aja itu bakal menaikkan income Bank of America sebesar 6,5 miliar US dollar atau sekitar 97 triliun rupiah. Kok bisa kenaikan suku bunga ini mempengaruhi income bank? Simpelnya gini, bunga yang mereka kasih saat kita nabung dengan bunga yang mereka kasih ketika waktu orang ngutang itu pasti lebih tinggi pas orang ngutang. Nah, bunga ini acuannya suku bunga US. Jadi spread antara bunga tabungan dan bunga hutang itu jika semakin tinggi, maka akan semakin besar juga income yang diperoleh bank. Oke, udah cukup bahas perbankan. Coba kita bahas perbedaan mengenai Exxon Mobil dan juga Medco Energy. Yang pertama adalah return. Lewat chart ini kita bisa lihat sejak IPO, Exxon Mobil ini memberikan return yang sangat fantastis. Sedangkan Medco hanya sideways. Terus bahkan sejak IPO-nya ini mengalami kerugian atau minus gitu. Yang kedua adalah negara yang mereka operasikan. Exxon Mobil ini sebagai salah satu perusahaan migas terbesar di dunia. Udah kerjasama dengan hampir semua negara penghasil migas. Totalnya ada 38 negara yang mereka tempati. Salah satunya terbesar juga ada di Indonesia. Sedangkan Medco sendiri masih beroperasi di 8 negara. Nah, yang ketiga, perusahaan migas di US juga menyediakan salah satu data yang menarik untuk dikulik, yaitu titik impas minyak Exxon Mobil. Mengatakan bahwa perusahaan akan BP jika harga acuan minyak berada di angka $41, which is kecil banget jika kita bandingkan dengan perusahaan nomor 2 terbesar di US yaitu Chevron yang BP-nya adalah di angka $50. Sehingga BP yang kecil ini tentu membuat bisnis XOM ini semakin profitable. Yang keempat, seperti yang kita tahu, komoditas akhir-akhir ini lagi naik-naiknya. Migas juga ikut naik. Tentu saham-saham migas juga diuntungkan. Nah, saham migas semuanya mengalami lonjakan pos laba bersihnya itu yang sangat meningkat. Medco mengalami kenaikan yang signifikan yaitu 47 juta US dollar atau naik 1.600%-an secara year on year. Exxon sendiri juga mengalami kenaikan 2 kali lipat menjadi 5,48 miliar US dollar. Selanjutnya kita bahas juga perbedaan perusahaan investasi. Saratoga yang dipimpin Pak Sandiaga Uno dan Berkshire Hathaway yang dipimpin oleh Warren Buffett. Yang pertama,
adalah pembagian dividen. Berkshire hanya pernah membagikan dividen satu kali pada tahun 1967. Sedangkan Saratoga ini hingga sekarang saat ini masih rajin sekali membagikan dividen. Jadi apakah artinya Berkshire ini tidak memiliki GCG yang bagus atau tidak profitable? Sebenarnya ada alasan kenapa perusahaan ini nggak membagikan dividen perusahaan. Nah, jadi perusahaan ini percaya daripada keuntungan yang dibagikan untuk dividen, mending digunakan gitu untuk hal yang bisa membuat cashnya lebih produktif. Seperti misalnya untuk buyback, akuisisi, atau buyback saham misalnya. Nah, habis itu yang kedua, ya kita bahas tentang kas yang merupakan bagian penting dalam perusahaan investasi. Karena bisa aja terjadi keadaan yang tidak terduga yang membuat perusahaan harus mengeluarkan sejumlah kas gitu. Jadi penting bagi perusahaan investasi untuk memiliki kas cadangan. Nah, kalau kita lihat Saratoga sendiri memiliki kas sebanyak 462 miliar. Sedangkan Berkshire memiliki kas sebanyak 106 miliar US dollar. Yes, nggak salah dengar, 106 miliar US dollar. Itulah kenapa dividen sempat dijadikan perdebatan. Karena kasnya terlalu banyak nganggur, tapi Berkshire ini akhir-akhir ini udah menggunakan gitu kasnya untuk akuisisi, ya buyback. Terakhir kali nih Berkshire itu mengakuisisi perusahaan asuransi namanya Allegheny seharga 11,5 miliar US dollar. Yang terakhir nih, yang nomor 3 adalah harga saham kedua perusahaan ini, baik Saratoga, ya itu masih affordable lah. Satu lot sekitar 200 ribuan, tapi kalau misalnya Berkshire itu menjadi salah satu saham termahal gitu di bursa US. Jadi harga saham Berkshire kelas A aja itu harganya 400 ribu US dollar atau sekitar 6 miliar. Nah, kelas B-nya sekitar 400 dolar atau 4,2 juta rupiah. Sayang banget kalau misalnya kita nggak bisa beli perusahaan yang wonderful kayak gini karena harganya, karena mahal. Tapi sebenarnya masih bisa diakalin nih. Kita bisa beli pakai sistem fraksional seperti yang ada di GoTrade Indonesia. Jadi dengan sistem fraksional nih, kita bisa beli saham dengan 15 ribu aja, 1 dolar. Nggak perlu jutaan, nggak perlu miliaran rupiah. Nah, gue sendiri juga pakai GoTrade Indonesia buat investasi di saham US. Karena selain sistem fraksional, GoTrade Indonesia juga udah gandeng Valbury Asia Futures yang merupakan broker terbesar di Indonesia. Tentunya sudah terregulasi dan diawasi oleh Bapepti. Nah, kalau kalian mau investasi saham US di GoTrade Indonesia, kalian boleh pakai kode 347747 biar bisa dapetin 2 dolar gratis untuk beli saham pertama kalian. Nah, karena kita lagi bahas nih saham US, ya sekalian gue jawabin beberapa pertanyaan yang sering kalian tanyakan. Yang pertama, Bang, GoTrade Global udah nggak ada ya? Nah, kalau kalian udah punya nih akunnya GoTrade Global, kalian masih bisa pakai seperti biasa. Jadi GoTrade Global ini tetap beroperasi seperti biasa. Namun, untuk pengguna baru sekarang udah nggak bisa untuk download aplikasi GoTrade Global. Karena memang diarahkan untuk menggunakan aplikasi GoTrade Indonesia yang sudah terregulasi. Jadi buat kalian yang baru mau mulai invest di saham US, di Google Play Store atau App Store tentu munculnya yang GoTrade Indonesia. Gue sendiri juga pakai tentunya. Yang kedua, apakah invest saham US di GoTrade Indonesia dapat dividen? Yes, jawabannya tentu dapat dividen. Karena ketika kita beli saham US di GoTrade Indonesia, Valbury Asia Futures akan beli saham tersebut dengan segregated account, yang artinya 100% di backup dengan saham asli. Jadi, kita akan dapat dividen. Gue pun udah pernah dapat dividennya, kalian bisa cek di sini. Pertanyaan nomor 3, Bang, apakah nanti akan ada ETF seperti VO dan QQQ atau Nasdaq 100? Yes, untuk hal ini gue udah pernah ngobrol sama pihak GoTrade-nya, soon akan ada. Cuman memang perlu diproses regulasi dan lain sebagainya untuk menambahkan stok atau ETF di sana. Jadi sabar aja, sambil nunggu ETF-nya launching, kita invest dulu di saham-saham yang fundamentalnya bagus. Banyak banget kok di GoTrade Indonesia. Nah, kira-kira itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke gua. Kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan lainnya seputar saham US, langsung aja komen di bawah. Nanti gua bakal bantu jawab. Gak berasa kita udah sampai di akhir video. Again, thank you for watching. See you next time. Salam cuan. Jangan lupa yang belum mulai investasi, langsung cek di deskripsi, download GoTrade Indonesia, daftar pakai token 347747, biar kalian bisa dapetin 2 dolar gratis yang bisa kalian pakai untuk beli saham pertama kalian. Download sekarang, investasi sekarang, salam cuan.